الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور صلوات الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Mari sama-sama kita baca salawat nur, biar Allah tambah cahaya pada pikiran kita, hati kita, majelis kita, dan kelak cahaya kita untuk menuju ke tempat cahaya yang sempurna insyaallah. Ikutin saya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aryar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan saya untuk kembali berjumpa, bersilaturahim dengan pencinta-pencinta Rasul di Majlis Ar-Rasul, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita terus istiqomah, dan kelak puncaknya kita akan mendapatkan harapan minuman dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikut bergabung dengan majelis beliau. Karena ketika kita menjadikan majelis ini adalah majelis Rasul, tujuannya kelak kita ingin bergabung dengan majelis Rasul yang Rasulullah ada di situ secara sempurna. Kita meyakini bahwa setiap majelis yang di situ kita membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, maka majelis itu tidak ada satupun yang mampu menghitung pahala majelis itu. Dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, dalam riwayat Ahlul Bait, Rasulullah itu Isra dan Mi'raj 120 kali. Dalam 20 tahun beliau menjadi Rasul. Kalau 20 tahun kali 12, 240 dibagi 120 per 2 bulan sekali.
Rasulullah itu survei melihat sorga dan neraka dan sangat tahu semua isi sorga dan sangat tahu juga semua isi neraka. Saat beliau hijrah Isra Mi'raj, beliau melihat malaikat yang mempunyai tangan 1000, jarinya 1000 dalam hitungan orang Arab sama seperti 1000 dalam hitungan orang Malaysia atau orang Palembang. Beribu-ribu artinya unlimited, jumlah yang tidak bisa kita menghitungnya. Ketika Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril sebagai pendamping beliau, apa tugasnya malaikat yang punya tangan dan jari 1000 itu? Dia mampu menghitung semua tetesan air hujan yang turun di langit. Kemudian Rasulullah mendatangi malaikat itu. Nabi menanyakan, apakah kau mampu menghitung mulai dari pertama kali Allah menciptakan langit? Malaikat yang mampu menghitung itu mengatakan, jangankan pertama kalinya, di mana saja air hujan itu turun secara detail, di laut, di daratan, di beberapa tempat di muka bumi ini aku mampu menghitungnya. Cuma ada satu tempat, satu hal yang aku tidak mampu menghitung pahalanya. Apa itu, katanya Rasulullah? Apabila dari umatmu berkumpul, kemudian di tempat itu umatmu mengucapkan salawat kepadamu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, di mana saja. Ketika kita berkumpul beberapa orang kemudian kita membaca salawat, pahala majelis itu tidak ada satupun yang mampu menghitungnya. Karena majelis itu dihadiri semua nikmat-nikmat Allah. Puncaknya nikmat Allah ada di situ. Dan di situ juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa farajuna bihim ya karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Saya selalu di semua majelis saya memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulainya dengan apa yang pernah dimulai oleh Rasulullah dan oleh guru saya, mertua saya, muqaddimahnya dengan syahadat dan salawat, dan mengajak semua jamaah dengan membaca salawat nur. Dan ada puluhan ratusan mungkin majelis yang beliau pimpin, khususnya di majelis-majelis tafsir, majelis-majelis yang lain. Beliau selalu di majelis-majelis itu mengajak untuk membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila Anda ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak mampu Anda menghitungnya. Kalau Anda buka Al-Quran, bicara tentang na'im, jamaknya daripada nikmat itu na'im. Ada 17 tadi saya melihat, ada 17 ayat. Mayoritas ayat berbicara tentang na'im, dia berbicara tentang jannatun na'im. Dan puncaknya, latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kalian akan mempertanggungjawabkan na'im itu. Terjadi dialog ketika mereka ditanyakan di zamannya Imam Ja'far maupun di zamannya para a'immah ma'sumin. Mereka cuma mengartikan na'im
sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Mereka memaknai naim di saat panas yang mencekam, mereka mendapatkan minum air yang sangat dingin, dan itulah naim. Ada yang mengatakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan makanan dan minuman, dan kenikmatan-kenikmatan lain yang mereka mengatakan naim. Imam Ja'far mengatakan Allah tidak bakhil, tidak pelit, tidak mempertanyakan apa yang diberikannya dalam bentuk yang sifatnya adalah materi atau makanan. Tetapi an-naim adalah manusia yang mulia, manusia yang kita diminta untuk dipertanggungjawabkan kecintaan kita kepada mereka, wujud mereka, keberwilayahan kita kepada mereka, dan sejauh mana kita istiqomah untuk setia kepada mereka. An-Naim hakikatnya adalah tajallinya Allah di muka bumi ini. Representasinya Allah yang ada di muka bumi inilah hakikatnya huwan naim. Amirul Mukminin lebih detail menjelaskan an-naim sitta. An-naim sitta. Al-Islam wal Quran wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal afiyah was sitr wal ghina anin nas. Imam Ali Amirul Mukminin sebagai pintu gerbang, sebagai manusia yang kelak keberpihakan kita kepadanya, keikutan serta kita kepadanya, ketaatan kita kepadanya, keyakinan kita kepadanya, dan itulah nanti kelak akan dipertanyakan. Sejauh mana kita meyakini mereka dan terus bergabung bersama mereka. Karena mereka an-naim adalah CCTV-nya Allah subhanahu wa ta'ala, tajallinya Allah yang ada di muka bumi ini, yang dia diberikan otoritas mutlak oleh Allah untuk dilaporkan semua amalan-amalan umat yang sudah mendaftarkan dirinya untuk menjadi pengikutnya. Siapapun yang sudah bersyahadah, baik syahadah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, semua bentuk kesaksian itu hakikatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan An-Naim. Makanya Amirul Mukminin menjelaskan tentang An-Naim ada 6. Ya Allah, salimat yadakum. An-Naim yang pertama adalah Al-Islam. Pertanyaan kita, sudah berapa banyak makna Islam dan rasa Islam, keyakinan tentang Islam, sejauh mana kita sudah berbagi dengan pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri, dan berapa banyak kita punya cerita tentang Islam. Jadi ketika Anda mencari Islam atau Anda mendapatkan Islam warisan, dan Islam itu sudah Anda dapatkan, kemudian sudah Anda bagikan kepada yang lainnya, atau sudah Anda rasakan, sejauh mana Anda mendapatkan pemahaman tentang Islam itu adalah nikmat, dan nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Latus aluna yauma idzin anin naim. Islamnya Anda akan Anda pertanggungjawabkan. Tentu setiap yang dipertanggungjawabkan itu Anda sudah merasa ada titipan yang diberikan kepada Anda, atau Anda sudah mendapatkannya. Kalau Anda sudah mendapatkannya, dari mana Anda dapatkan dan bagaimana Anda harus mempertanggungjawabkan titipan-titipan itu. Ada jaminan
Kalau Anda mengucapkan kalimat syahadatain dan di situ Anda sudah mendapatkan Islam. Ketika Anda semua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Anda sudah muslim. Anda sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang Islam. Dan Anda dapat jaminan Anda akan aman. Anda tidak boleh diganggu sama sekali. Kalau ada yang ganggu, dia harus berhadapan dengan Rasulullah. Dia harus berhadapan dengan Allah. Dia berhadapan dengan yang memerintahkan Anda atau yang memberikan kepada Anda tentang Islam itu. Ketika Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang kita kenal kalimat tahlil, semua imam dan Rasulullah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah itu, syahadat itu 13 tahun di Mekah. Lebih lama daripada Rasulullah menjelaskan tentang syariat. Tauhid yang diperjuangkan oleh Rasulullah di Mekah 13 tahun. Tauhid sekaligus tentang Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diturunkan secara keseluruhan ke dalam dada beliau, yang sudah beliau ajarin dulu keluarganya selama 3 tahun. Dan tidak ada satupun Al-Quran yang tidak terajarkan kepada Amirul Mukminin maupun kepada Az-Zahra dan kepada yang lain-lainnya, khususnya pelanjut beliau yang sudah dijamin sebagai Sayyidat Ahlil Jannah, Sayyidah Al-Hasan wal-Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, Sayyidat Nisa'il Alamin, Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah pimpinan wanita ahli sorga. Ketika beliau pertama kali di usia 40 tahun dan beliau menyampaikan juga apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, beliau berjuang berdarah-darah cuma untuk mengatakan Ani Rasulullah. Ketika beliau menyampaikan kepada keluarganya, beliau juga dimusuhi oleh keluarganya. Islam yang begitu berat di awal mulanya diperjuangkan oleh Rasulullah karena dia adalah naim yang pertama. Sampai berkembanglah Islam itu selama 13 tahun dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan berkembang dahsyat. Tentu didukung dengan Al-Quran dan Nabi besar Muhammad SAW. Siapapun yang memiliki naim yang pertama otomatis mestinya dia harus sampai kepada naim yang kedua, Al-Quran. Kalau Anda sudah merasakan naim yang pertama, saya nggak tahu, Anda sudah mengamalkan kalimat la ilaha illallah, sudah dapat hasilnya belum? Secara materi, spiritual, atau secara yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Ahlul Bait. Kita akan coba melihat sejauh mana praktek kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat istislam yang sudah Anda ucapkan itu sehingga Anda menjadi Islam, dan Islamnya Anda itu adalah Islamnya Muhammadi, Islamnya yang selalu bersama Al-Quran. Sudah sejauh mana Anda merasakan Islam itu? Teori atau nadharia Islam kita sudah dengar dan semua orang sudah menyampaikannya.
La ilaha illallah hisni, man dakhala hisni amina min adzabi. Ketika Amirul Mukminin ditanya tentang berapa jarak mimbarnya dengan arasnya Allah, dengan sorga, Amirul Mukminin mengatakan jaraknya mimbarku dengan arasnya Allah dengan sorga adalah la ilaha illallah. Amirul Mukminin juga mengajarkan apabila Anda membaca setiap pagi atau saat Anda mau tidur, Anda membaca la ilaha illallah yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berhubungan dengan la ilaha illallah yang saya tulis dalam ayat-ayat kesuksesan. Saya enggak tahu Anda sudah memilikinya atau enggak, dan Anda sudah membacanya atau tidak setiap hari kalimat itu, maka ada 14 yang Anda akan dapatkan. Salah satunya kata Amirul Mukminin, aku diajarin oleh Rasulullah ada 37 kalimat la ilaha illallah dari 24 surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi la ilaha illallah yang ada di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia puncaknya apa kata Amirul Mukminin? Anda harus katakan kepada dokter selamat tinggal. Jadi Anda tidak akan pernah merasakan ketakutan dengan berbagai macam penyakit apapun. Ini jaminan dari Amirul Mukminin yang membacanya pagi dan petang atau minimal dia baca satu kali saja. Aku diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat la ilaha illallah. Yang membacanya maka dia tidak memerlukan lagi tabib. Sejauh mana tingkat keyakinan Anda? Sudah Anda membacanya belum? Kadang-kadang kita sudah baca tapi enggak istiqomah. Kita belum mendapatkannya. Jadi kalau Anda betul-betul membacanya dengan konsekuensinya akan aman. Amannya kemana? Ke semua nikmat tadi. Anda sudah mengucapkan la ilaha illallah yang ada di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah, hasilnya Anda akan dapatkan afiyah, dan Anda akan ditutupin dosa, dan Anda akan dapatkan semua kekayaan dari manusia, kekayaan dari Allah melalui manusia-manusia. Ghina anin nas, kekayaan yang tidak perlu lagi Anda mengemis kepada manusia. Allah memerintahkan manusia akan memberikan kekayaan kepada Anda. Kalau saya bisa mengartikan kalimat ghina anin nas, bukan berarti kita tidak peduli lagi kepada manusia, bukan. Allah akan memerintahkan semua manusia akan mengayakan Anda. Apa hakikatnya kekayaan itu? Adalah kanzun la yanfad, kekayaan yang tidak pernah putus. Anda sudah mendapatkan itu. Kenapa kita setiap malam Jumat ada tuntunan untuk kita membaca doa Al-Faraj sambil Anda taruh tangan di atas kepala Anda, Allahumma kun liwaliyikal Hujjat ibn al-Hasan. Kenapa kun? Siapa kun? Mengapa kun? Ada apa dengan kun? Kun aradallah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ketentuan yang sudah Allah akan berikan dari semua khazanah yang ada di alam semesta ini, ada yang punya otoritas menentukan untuk diberikan untuk siapa yang membutuhkan ini, siapa yang meminta. Siapa yang diberikan otoritas kun ini? Liwaliyika. Siapa waliyika? Al-Hujjah. Siapa Al-Hujjah? Ibn al-Hasan. Siapa Ibn al-Hasan? Salatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah. Ini puncak daripada kenikmatan itu, bahwa seluruhnya kita harus meyakini harus ada yang punya otoritas mutlak memilikinya. Tugasnya dia akan memberikan siapa saja yang datang, yang meminta, dan dengan permintaan yang benar, dan dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala
maka sahibul asri waz zaman akan datang kepadanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kalau Rasulullah itu Mi'raj 120 kali pakai kendaraan burak. Saya pernah nanyakan kepada saya punya keponakan Wildan, juga saya punya menantu, kepada Habib Idrus juga kita tanya. Sekarang kira-kira burak itu di mana? Jadi kalau Nabi kendaraannya burak, kira-kira burak itu nganggur atau di mana? Habib Idrus sudah pasti jawabnya, katanya udah pasti dimiliki oleh sahibul zaman, karena dia adalah pewaris sejati. Jadi kalau kita tanya semua warisan, pedangnya Rasulullah, tambah lagi kendaraannya Rasulullah, tidak ada satupun kalau seandainya kendaraan itu cuma dipakai oleh Nabi diangkat lagi, atau Nabi akan mewarisi kepada keturunannya. Kalau memang itu diwariskan kepada keturunannya, maka pewarisnya adalah sahibul asri waz zaman. Setiap orang memanggil sahibul asri waz zaman. Apakah perlu sahibul zaman juga harus mengendarai burak itu kalau mau ketemu dengan yang lainnya? Enggak, karena bumi ini cuma satu jengkal. Kalau Anda tahu bumi dari ujung ke ujung ini berapa panjangnya? Cuma 13.000 kilo. Ya, dari ujung ke ujung. 13.000-an, kurang lebih ada yang mengatakan 14.000. Dari ujung kutub ke ujung kutub utara, dari barat ke timur itu 13.000, sampai ke utara ke atas katanya sampai ke matahari yang pertama itu 13.000 atau 14.000 kilo. Kalau 14.000 kilo nggak perlu burak, mubadzir ya. Mubadzir itu 1 detik kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Jadi berarti memang burak itu cuma untuk melewatin semua alam semesta ini. Jadi kalau cuma untuk urusan bumi ini nggak perlu untuk melipat bumi ini. Sekarang kita sudah melipat bumi dengan handphone kita, udah melipat bumi kemana saja udah kita pahami, tinggal pencet tombol aja yang kita mau udah pindah. Mau melakukan apa saja dengan ini saja sudah cukup. Itu nanti akan lebih dikembangkan lagi berikutnya. An-Naim Sittah. Tadi saya tersentuh dengan doa yang dibaca sangat indah sekali oleh akhina Ustadz Abdillah Al-Kaf Ibn Hasan. Saya ingat dan juga sama Habib Idrus waktu kita pergi haji, kita waktu itu berbagi tentang daftar dosa. Soalnya kalau kita ingin nikmat, paling tidak kita harus tahu dosa-dosa kita ini berapa banyak untuk kita memahami nikmat tadi. Soalnya kalau an-naim saja itu adalah Islam, sejauh mana konsekuensi kita terhadap Islam, Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, dan juga afiyah. Kenapa kita masih terus dihantui dengan berbagai macam penyakit jasad, fisik maupun penyakit rohani, sehingga itu kita terus mengharapkan as'alukal afwa wal afiyah, an-naim wal afiyah. Dan juga kita terus meminta Allahumma astur aurati wa amin rawati, dan puncaknya ghina anin nas. Kalau Habib Idrus masih ingat, itu ada 13 akibat dari 80 dosa. Biasanya saya kalau bawa rombongan haji atau umroh, saya bagikan dulu lembaran akibat-akibat dosa, karena kita ingin datang satu tempat untuk kita mohon ampunan. Sama di majelis tadi saya teringat dengan dosa dzunubal ladzi tughayyirun ni'am. Kita tadi minta kepada Allah dzunubal ladzi tughayyirun ni'am. Salah satu daripada permohonan kita di majelis malam Jumat, dzunubal ladzi tughayyirun ni'am. Sebenarnya ada 13 dosa besar, akibat, 13 akibat dari 80 dosa. Ini akibat dosa yang menyebabkan Allah merubah nikmat. Jadi nikmat yang tidak kita syukuri akan jadi bencana karena pelanggaran yang kita lakukan. Pelanggaran yang kita lakukan, kita sudah tidak lagi Islam. Makanya kita terus diislamkan setiap 6 jam sekali. Bisa saja kita murtad dalam 6 jam.
bisa saja kita kufur nikmat, sehingga kita harus diislamkan lagi. Jadi kalau Anda sholat, amalan Anda pertama kali untuk mengislamkan Anda harus ikutin bacaan azan orang yang azan, atau Anda harus azan. Kalau terpaksa tidak ada yang azan, Anda sholat, dalam tuntunan ajaran Ahlul Bait, amalannya adalah Anda harus azan dan qomat. Kalau Anda azan dan qomat, Anda sudah Islam lagi. Anda sudah ikrar lagi syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dalam riwayat katanya kalau Anda sholat pakai azan dan qomat, di belakang Anda turun malaikat-malaikat yang ikut sholat bersama Anda. Walaupun Anda sholatnya sendirian. Tapi kalau Anda qomat saja, ada satu soft malaikat saja, tapi jumlahnya juga Anda tidak akan mampu menghitungnya. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa Anda akan selamat dari gangguan syaitan yang akan merusak sholat Anda. Kenapa? Untuk menjamin Anda diampuni, dimaafkan segala kesalahan-kesalahan Anda. Jadi per 6 jam, maaf, kalau ibu-ibu misalnya, atau kita juga, nggak sadar kita duduk, ngomongin orang lain. Terus gimana ceritanya? Misalnya, waktu satu kali kita ngomongin itu dalam riwayat katanya, 40 hari amal kita dipindahkan ke orang yang kita sebutkan yang tidak baik tadi. Habis sudah, kira-kira. Tapi itu baru konsep katanya. Itu dosa-dosa yang kita lakukan itu dikonsep oleh malaikat. Tadinya mau langsung dimasukkan ke dalam buku besar. Allah bilang, jangan. Tunggu dulu, aku akan menunggu hambaku, akan undang dia. Kalau dia tidak datang ke undanganku, tidak menyambut panggilanku, catatan. Tapi kalau dia datang, hapusin semua kesalahan dan dosanya tadi. Jadi kalau kita betul-betul menjaga, ingin mendapatkan nilai ibadah kita yang benar, dan tambah lagi kalau Anda ingin mendapatkan dilipat gandakan, kita kan ingin ngejar profit thinking. Ibadah kita ini lemah, kurang. Ada jaminan kalau Anda sebelum sholat itu Anda siapkan minyak wangi. Kemana saja Anda pergi Anda harus bawa minyak wangi, dan juga bawa siwak atau sikat gigi. Setiap Anda mau sholat Anda harus sikat gigi dan pakai minyak wangi. Katanya orang yang sholat pakai sikat gigi atau pakai minyak wangi, nilai sholatnya dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan dia sholat biasa. Dzunubal ladzi tughayyirun ni'am. Apa saja yang menyebabkan nikmat itu dihapus. Nikmat keselamatan kita dihapus. Nikmat yang mestinya kita sehat dihapus. Sehingga kita kena berbagai macam penyakit. Nikmat rezeki juga enggak datang. Sudah di ujung mata. Sudah kira-kira hampir sedikit lagi tinggal sign kita dapat. Batal. Kalau kita memahami bahwa ada beberapa nikmat-nikmat yang lain. Yang sifatnya materi, tambah lagi nikmat yang dijamin. Afiyah dunia wal akhirah, as-sitir wal ghina anin nas. Ada 4 akibat dosa yang menyebabkan nikmat itu dihapus. Dzunubal ladzi tughayyirun ni'am al-baghyu anin 'alan nas waz-zawalu anil 'ada fil khair wastina'il ma'ruf wa kufrun ni'am wa tarkus syukur. Qala Allah Ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada 4 dosa yang menyebabkan nikmat dicabut, dirubah oleh Allah. Yang pertama, al-baghyu 'alan nas. Berbuat zalim kepada manusia. Berbuat zalim kepada manusia ini dosa kita kepada manusia. Saya masih ingat waktu usia saya baru 43 tahun,
saya diminta mengisi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di hadapan semua profesor-profesor pada acara halal bihalal. Jadi kayak seperti saya sedang disidang oleh profesor, tapi disuruh ceramah, menceramain mereka. Salah satu ceramah yang saya sampaikan dan sempat membuat Dr. Amfasa Muluk yang pernah jadi Menteri Kesehatan, dan dia plus istrinya juga jadi dokter, satu-satunya dokter yang suami dan istrinya dua-duanya pernah jadi Menteri Kesehatan, itu Dr. Amfasa Muluk kalau nggak salah. Saya cerita tentang ucapan Imam Sajjad, a'tadru ilayya min madlumin dulima bihadrati falam ansuru. Ada dosa kita kepada manusia, dosa kita kepada Allah, kita berwudu, kita sholat, kita mohon ampun, kita sujud, insyaallah Allah ampuni. Tapi bagaimana dosa kita kepada manusia? Al-baghyu 'alan nas. Dosa kita kepada manusia, a'tadzu ilaika min madlumin dulima bihadrati falam ansuru. Aku minta ampun ya Allah, ada orang yang dizalimi di hadapanku tapi aku tidak menolongnya. Ada orang yang datang minta bantuan kepada aku tidak memberinya. Ada hak orang yang ada pada diriku, aku tidak mengembalikannya, aku belum membayarnya. Ada aib mukmin tampak di hadapanku, tapi aku tidak menutupinya. Berat, cukup berat ya Mas Eko kalau kita bicara tentang dosa. Hal bagyo anin nas. Tapi kalau kita bicara cuma naim saja, itu agak enteng. Saya nggak tahu kok kebukanya yang ini, karena memang di Bali majelisnya majelis Rasulullah berat. Di majelis-majelis yang lain itu tergantung yang mana kira-kira saya harus nyampaikan begini. Soalnya beberapa majelis saya punya anak selalu hadir. Biasanya ini kok majelis ini kok Abah bicara kok yang gini, bicaranya naim sama tapi embel-embelannya kok ke yang lain gitu. Jadi dia ada dapat sesuatu. Saya bilang tergantung wahyunya yang turun. Kalau wahyunya turun di mana itu akan betul. Jadi setiap hari kita ini kadang-kadang para penceramah itu dapat wahyu. Wahyu itu ilham. Lebah juga dapat wahyu. Bahasanya Al-Quran itu wahyu. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan, tahu-tahu Anda sedang mendengarkan sesuatu, kayaknya tema ini lagi berat. Majelisnya majelis Rasulullah. Dan kita meyakini, katanya Ustaz Zain dan juga beberapa ustadz yang lain, di alam yang akan datang nanti kita akan jumpa, insya Allah hadir bersama Rasulullah di majelisnya Rasulullah. Jadi kalau Anda bicara tentang majelisnya Rasulullah, itu Anda bercita-cita bukan hanya di sini majelisnya, tetapi di alam yang akan datang Anda ingin menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi an-naim, jangan sampai naim ini sirna. Untuk biar naim ini terus istiqomah, Anda yakin sumbernya dari dia. Kalau sudah kita kehabisan stok naim, kita tahu sumbernya tidak akan pernah hilang. Jadi bagaimana caranya untuk menjaga nikmat ini? Pertama kita tahu dulu dosa yang menyebab nikmatnya dicabut. Kalau sudah tahu dosa yang pertama, nikmat itu akan dihapus atau dirubah. Pertama, baghyu alan nas. Yang kedua, wazawalu anil adah. Kita punya kebiasaan baca wiritan, baca doa. Kita punya kebiasaan berziarah. Kita punya kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita tinggalkan kebiasaan itu. Kebiasaan itu ketika kita tinggalkan, berarti itu adalah dosa yang bisa menyebabkan tughayyirun ni'am. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi berarti istiqomah ini kalau Anda tidak jalanin berarti nikmatnya akan berubah. Yang ketiga, dzunubal lati tughayyirun ni'am wastina'il ma'ruf. Saya nggak tahu ini sampai jam berapa. Kadang-kadang kalau saya nggak diingatkan, tolong saya diingatkan ya. Dia kasih sinyal gitu. Habib Bakar udah tahu. Saya takut nanti kalau ngomong saya lupa kalau nggak dikasih batasan waktu.
Karena kita bicara tentang kenikmatan, kadang-kadang kita lupa kalau nggak dibatasin waktunya. Wildan nanti diingatkan. Kira-kira cukup 30 menit. Saya biasanya kadang-kadang cuma 20 menit. Kadang-kadang yang ceramah ada 15 menit. Ada yang mengatakan, Bib cuma 3 menit saja, ya 3 menit saja saya bicara. Saya berusaha untuk singkat, habis itu wassalam. Dzunubal ladzi tughayyirun ni'am, yang pertama adalah al-baghyu 'alan nas. Yang kedua wazzawalu anil ada, tidak istiqomah, meninggalkan kebiasaan kita berbuat baik. Kita sudah rutin berbuat baik. Saya janji memang berapa bulan sekali, minimal 3 bulan sekali mau ke Bali, tahu-tahu baru 2 tahun, 3 tahun lagi bulan ke Bali. Jadi bulannya diganti tahun. Sudah 3 tahun hampir kita nggak ke Bali. Ya cuma bukan kehendak saya, tapi ini kehendak yang lainnya juga, jadi ada penyebabnya. Kalau saya kepingin, kalau tahu dari Nabi setiap 2 bulan sekali mestinya kita harus keliling. Kalau enggak, ya paling tidak sekarang ada teknologi Zoom yang bisa dikasihkan jadwal, misalnya 2 bulan di sini, itu bisa dibagi untuk mereka bisa menikmati ceramah-ceramah yang rutinitas kalau dia berkelanjutan. Wastina'il ma'ruf itu dosa tughayyirun ni'am yang ketiga, berpura-pura melakukan kebaikan. Kana sama kanastain. Jadi ada syaitan yang ada di dalam Al-Fatihah itu berpura-pura ibadah, berpura-pura mau nolong. Berpura-pura berapa sih? Kamu bayar dulu aja dah. Jadi berpura-pura tadinya mau bayarin, tapi ujungnya cuma dia pegang dompetnya doang, malah nggak ngasih apapun. Jadi niatnya mau kasih tahu, jadi itu berpura-pura cukup bahaya juga. Berapa sih sebenarnya? Saya akan beresin semua, tapi ujung-ujungnya nggak ada satupun yang dia keluarkan. Jadi ini berbahaya juga itu menyebabkan nikmat yang tadinya mau dapat nggak jadi. Mestinya dia harus dapat nikmat kalau dia keluarkan. Kalau Nabi puncak kenikmatan beliau itu yang beliau banggakan itu kelas ke-15 adalah al-fakru fahri. Itu kelas yang ke-15 Nabi itu, kefakiran itu adalah kebanggaanku. Artinya Nabi kalau dapat pampasan perang hari itu juga habis dia bagikan. Jadi Nabi fakir lagi kira-kira. Lah kita ketakutan dengan kefakiran itu. Jadi artinya Nabi nggak punya beban lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Yang sifatnya dunia, kadang-kadang Nabi lapar, hari itu dia ada bagikan semuanya. Imam Ali ketika datang ada tamu di rumahnya, kemudian dia tidak ada makanan itu cuma untuk dia saja, kemudian dia redupkan lampu, kemudian dia ambil piring, dia ikut makan bersama, semua makanan dikasihkan tamunya, dan turunlah ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi artinya mereka bukan tidak memiliki, tetapi semua yang dimiliki itu yang dibagikan. Dan Rasulullah tiap hari membagikan makanan 400 orang. Imam Ja'far Shadiq membagikan, dan dia tidak pilih yang dibagikannya. Beliau juga tahu siapa yang ahli neraka, yang ahli sorga. Ada orang yang kadang-kadang baru disakitin hati saja, saya udah gak mau ngasih dia lagi karena dia nyakitin hati saya. Kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu. Tapi Rasulullah dan para imam itu tidak pernah memilih. Justru katanya Nabi, silman qata'ak wa'fu amman dhalamak a'ti man haramak. Sambung tali silaturahim orang yang memutuskan hubungan denganmu, maafkan dia, dan berilah orang yang tidak mau memberi padamu. Itu berat, ya. Habib Idrus, Habib Bakar juga geleng-geleng kepala. Tidak berterima kasih atau tidak mau bersyukur. Ini termasuk dzunubal ladzi tughayyirun ni'am. Tidak mau berterima kasih. Ada jaminan sholat Anda diterima kalau Anda sujud syukurnya baca 100 kali syukran lillah, 100 kali. Anda sujud syukur 100 kali dalam 5 waktu, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berhenti untuk memberikan rezeki Anda, dan Anda tidak akan pernah kebingungan lagi dengan urusan rezeki. Kalau Anda mau coba. Tapi kalau menurut tuntunan yang saya dapatkan dari saya punya mertua, tapi syukran lillah yang 100 kali itu, atau subhanallah atau alhamdulillah yang Anda baca itu, tasbih zahra, itu harus ada artinya.
Subhanallah yang pertama berbeda dengan subhanallah yang kedua. Begitu juga syukron lillah yang pertama berbeda dengan syukron lillah yang kedua. Jadi harus ada makna 100 syukron lillah sehingga Anda tidak akan pernah berhenti. Karena la in syakartum la azidannakum. Yang Anda syukuri itu apa yang Anda syukuri? Coba Anda sebut yang kira-kira nikmat yang ada pada diri Anda yang berupa nikmat indera, nikmat makanan, nikmat yang lain, nikmat a'immah, nikmat Quran, nikmat yang lain, itu Anda harus syukuri satu persatu. Ada 4 hal bagaimana cara mengamalkan nikmat dan menjaga nikmat itu. Kalau kita sudah tahu ada 4 dosa yang menyebabkan tughayyirun ni'am, saya ulangi, ada 4 dosa yang menyebabkan nikmat itu akan dihapus. Dzunubal ladzi tughayyirun ni'am, al-baghyu 'alan nas, berbuat zalim kepada manusia, waz-zawalu 'anil 'adah, meninggalkan kebiasaan berbuat baik, kemudian wastina ma'aruf, berpura-pura berbuat baik, kemudian tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih. Kalau Anda ingin nikmat itu langgeng, maka langkah pertama Anda harus meyakini sumbernya ada pada Dia. Datanglah untuk minta kepadanya, Dia adalah sumber nikmat. Dan ada pintunya, datang kepadanya. Dan Anda tinggal memanggil saja, menyebut namanya. Kalau Anda kepingin singkat doanya, Ustaz, jangan panjang-panjang. Misalnya Anda cuma cukup mengatakan Ya Allah, misalnya. 1 kali Ya Allah. Kalau Anda ingin melalui masuk pintunya, Anda cuma memanggil Ya Zahra, atau Ya Hussein, Ya Ali, Ya Ja'far. Semua yang kira-kira Anda merasa hari itu milik siapa. Atau Ya Sahibul Asri waz Zaman, Ya Sahibul Asri waz Zaman. Itu Anda tinggal panggil. Tapi kalau mau detail, Anda ingin minta Dia yang pegang, Anda ingin masuk terus melakukan perjalanan, kun liwalikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala aba'i fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan muhafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'a wa tumatti'ahu fiha tawila. Cukup? Belum. Kalau di Karbala mereka tambah wahablana ra'fatahu wa rahmatahu wa du'aahu wa khaira mananalu bisa'atan min rahmatik wa fawzan indak waj'al salatana bihi maqbula wa dhunubana bihi maghfura wa du'ana bihi mustajaba waj'al arzaqana bihi mabsuta wa humumana bihi makfiya wa hawaijana bihi maqdiya wa aqbil ilaina biwajhikal karim waqbal taqarrubuna ilaik wandur ilaina nadratan rahima nastaqbilu biha karamatan indak summa la tasrif anna bijudik waskina min haudi jaddi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi bika'sihi wa biyadihi rayyan rawiyan sa'ikan hani'a la adma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Cara untuk menjaga nikmat, tahu sumbernya melalui pintu-pintunya, berdoa kepadanya, dan teruslah mensyukuri nikmat. Puncaknya agar nikmat itu tidak pernah berhenti, teruslah untuk berkhidmat, melayani sesama Anda, atau Anda melayani sesama mukmin. Karena Sayyidah Zahra alaihissalam mengajarkan inna wa inna hawaijan nasi ilaikum min ni'amillahi alaikum fala tamillun ni'am fatahuru niqama. Setiap hajat orang kepada Anda, Allah sedang mengirimkan nikmat-nikmat itu kepada Anda. Kalau Anda menolaknya, siap-siap Anda kena bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kita tanya jawab. Sudah jam 10.05 waktu Bali. Kalau di Jawa masih jam 9. Biasanya kita sampai jam berapa? Wallahu alam. Ada pertanyaan dan yang lain silahkan.